Saat berjalan sendirian, tiba-tiba wanita ini diculik oleh orang-orang yang tak dikenal. Dia dipukul agar tak melawan, hingga akhirnya dia pun dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Dia melewati lorong-lorong gelap dengan mulut yang tersumpal. Dia pun diperlakukan seperti mengidap penyakit jiwa, bahkan bisa disebut tidak manusiawi, dan dia pun disiksa bertubi-tubi. Itu semua dia tulis dalam sebuah buku harian yang dia kirim ke sebuah stasiun TV. Buku harian itu adalah milik Kang Soah dan dikirimkan 1 tahun yang lalu. Namso yang bekerja di TV ini sedang mencari ide untuk membuat program. Mereka membuat program horor di sebuah gedung terbengkalai dengan kostum-kostum seramnya. Namso tak yakin acara ini akan laris. Acara ini terlalu murahan menurut Namso. Lalu para kru ini pun melihat ada bayangan yang membuat mereka ketakutan. Ramai-ramai mereka pun langsung mengeceknya dan betapa terkejutnya mereka melihat ada seorang pria dengan luka membusuk tinggal di tempat ini. Tentunya mereka pun membawanya ke rumah sakit. Saat perban wajah pria itu dibuka, ternyata wajahnya sudah berbelatung. Dan disinilah Namso melihat tato yang sama seperti yang ada di buku harian itu. Namso bertanya, apakah kamu bernama Han Do-sik? Dia pun memberikan isyarat bahwa benar dia adalah Han Dong-sik. Dan Namso menunjukkan buku harian seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Kang Soah. Pria itu langsung bereaksi dan tampak ketakutan, dan langsung kondisinya pun mendadak menurun. Akhirnya Namso memutuskan untuk mencari pemilik buku itu yang bernama Kang Soah. Dalam data pasien di rumah sakit yang terbakar 1 tahun lalu tidak ada nama Kang Soah. Hingga akhirnya Namso pun memutuskan untuk menemui Kang Soah yang berada di rumah sakit jiwa dengan status sebagai tersangka pembunuh ayahnya sendiri yang seorang kepala polisi. Pun mulai bercerita tentang tragisnya hidupnya di dalam rumah sakit jiwa, padahal dia tidak gila. Di hari itu dia berniat pulang ke rumah, tetapi di tengah jalan ada 2 orang tiba-tiba menculiknya dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Dia diperlakukan tidak manusiawi dengan tangan diikat, mulut disumpal, dan dia pun dibersihkan sebelum dibawa berjumpa dengan direktur rumah sakit jiwa ini. Direktur itu tahu Soah tidak gila. Katanya tak harus gila untuk bisa masuk ke sini. Soah tak bisa menjawab, mulutnya tersumpal. Yang bisa dia lakukan hanya meronta dan meronta. Tapi hal itu justru membuatnya disiksa oleh para perawat ini. Sebenarnya Soah berusaha untuk menjelaskan ke salah seorang perawat bernama Dong-sik. Memohon untuk dipinjamkan telepon dan berkata bahwa dia waras sepenuhnya, tapi Dong-sik tidak mau mendengarkannya. Lalu datanglah seorang pegawai rumah sakit ini yang mengira Soah tidak mau meminum obat hingga mencekokinya dengan obat. Hari pada jam yang sama, para pasien di sini dibariskan. Dan disinilah dia bertemu dengan seorang gadis dengan gangguan jiwa yang bernama Miro, yang juga terus-terusan mengganggu Soah yang menjadi anggota baru di sini. Dia berkata bahwa dulu dia juga tidak gila dan sangat waras, namun kenyataannya gadis ini berkelakuan aneh, entah karena telah terkurung di sini untuk waktu yang lama atau memang gila. Kang Soah lalu dihadapkan pada direktur rumah sakit jiwa. Tubuhnya dipegangi oleh 2 orang perawat agar tidak meronta saat dokter ini memeriksanya. Lalu dokter ini berkata, kalau kau tidak mau minum obat maka pengobatanmu akan semakin panjang. Soah pun berkata, siapa yang menyuruhmu mengurungku di sini? Tetapi dokter itu malah berkata bahwa Soah menunjukkan gejala paranoid yang parah. Soah menolak pendapat dokter itu dan yakin bahwa dia tidak gila sama sekali. Dia sadar seutuhnya. Mendengar itu, dokter ini malah menyuruh para perawat untuk menaikkan dosis obatnya. Lalu, apakah tujuan dokter menculik orang-orang untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa ini? Kita lanjut lagi di next part, hanya di Snack Video bikin semua beken.